Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Silman Rafian Nuzul dengan NIM 210 10 11 111 0132 dari Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan kitab Mabadi Awaliyah, yaitu ada beberapa bab di dalam sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu bab mujmal, yang selanjutnya mutlak, muqayyad, mantuk, mafhum, perbuatan sang pembawa syariat, restu sang pembawa syariat, ijma, qiyas, ijtihad, ittiba, dan taklid. Yang pertama yaitu mujmal. Bismillahirrahmanirrahim. Fil mujmalu ma yaftakiru ilal bayani. Mujmal adalah lafaz yang maknanya membutuhkan penjelasan atau disebut bayan. Contoh lafaz quru dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Yang artinya yaitu wanita-wanita yang ditalak itu hendaklah menanggungnya diri mereka iddah selama 3 kali quru. Nah, lafal quru dalam ayat tersebut bisa bermakna haid atau bermakna suci, karena termasuk kata mustarok atau polisemi, yaitu kata yang memiliki banyak makna. Konteks ini kata quru mengandung makna haid dan suci. Selanjutnya wal bayanu ikhraju syai'i min haizil iskali ila hairit tajalli. Bayan adalah menyikap sesuatu dari makna sulit dipahami menjadi makna yang jelas atau dapat dipahami. Bayan itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, al-awalu ikhraju syai'i min bayanu bil qawli. Contoh dam atau denda bagi haji tamattu dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Artinya yaitu maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Yang kedua yaitu al-bayanu bil fi'li. Contoh penjelasan berupa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara sholat. Yang ketiga yaitu bayanu bil kitab. Contoh penjelasan tentang ukuran zakat dan denda, melukai anggota badan orang lain. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kedua hal tersebut dalam catatan yang populer. Yang keempat yaitu al-bayanu bil isyarati. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyhru
wa hadza wa kadza wa kadza wa hakadza. Satu bulan itu adalah begini, begini dan begini. Maksud beliau adalah 30 hari. Selanjutnya pembahasan bab kedua yaitu mutlak dan muqayyad. Di sini mutlak madalla ala mahiyati bila qaidin min quyudiha. Mutlak adalah lafal yang menunjukkan suatu hal atau esensi tanpa ada batasan atau cakupan makna. Yang kedua yaitu al-muqayyad madalla 'alal mahiyati biqaidim min quyudiha. Muqayyad adalah lafal yang menunjukkan suatu hal atau esensi disertai batasan atau cakupan makna. Dapat diketahui bahwa sesungguhnya suatu khidhab atau syariat Islam seperti Al-Quran dan Al-Sunnah yang hadir dalam bentuk mutlak tetap dinilai mutlak atau tak terbatas cakupan maknanya. Jadi hadir dalam bentuk muqayyad tetap dinilai muqayyad atau berbatas cakupan makna. Jika suatu khidhab hadir dalam bentuk mutlak pada suatu tempat dan dalam bentuk muqayyad pada tempat lainnya, maka khidhab yang mutlak diarahkan maknanya menjadi muqayyad. Contoh kata muqayyad yaitu rokobatin yang berarti budak. Nah, dibatasi oleh kata sifat iman suatu saat seperti dalam konteks kifarot, pembunuhan orang muslim secara tersalah. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fadahriru raqabatin mu'minat. Yang artinya yaitu pembunuh orang muslim secara tersalah memerdekakan seorang budak yang beriman. Dan pada ayat lain kata raqabah tidak dibatasi oleh kata apapun sehingga berstatus mutlak. Seperti dalam konteks kifarot, sumpah zihar yang dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fadahriru raqabah. Suatu yang artinya suatu suami yang bersumpah kepada istrinya wajib memerdekakan seorang budak. Di sini budak yang memerdekakan dalam konteks kifarot, pembunuhan orang muslim secara tersalah terbatas pada budak yang berstatus muslim. Oleh karena itu tidak sah memerdekakan budak non muslim, sedangkan budak secara mutlak. Sedangkan budak untuk memerdekakan dalam konteks kifarot sumpah zihar adalah budak secara mutlak. Oleh karena itu sah memerdekakan budak status muslim maupun non muslim. Adapun contoh khidhab yang hadir dalam bentuk mutlak pada satu tempat namun hadir dalam bentuk muqayyad pada tempat lain adalah keharaman darah atau al-dam. Kata al-dam
pada tempat lain adalah kemarahan, keharaman darah atau adam. Dalam bentuk mutlak secara tertera pada surat Al-Baqarah surat 173 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama. Yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai dan darah. Selanjutnya yaitu bab mantuk dan mafhum. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan muntak. Madalla alaihi lafdu fi mahali nutqi. Mutlak adalah makna yang ditunjukkan oleh lafal di dalam konteks pertanyaan atau makna tersurat. Yang kedua, wal mafhum. Madalla alaihi lafdu la fi mahali nutqi. Mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafal di luar konteks pertanyaan atau makna tersirat. Di sini pembagian mutlak, di pembagian mantuk ada beberapa pembagian, yaitu yang pertama mantuk kata yang tidak menerima perwakilan. Kata jenis ini disebut al-nas. Ma la yahtamilu ta'wila wa yusamman nassah. Dari kata salasati ayyam yang berarti 3 hari dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasiyamu salasati ayyam. Artinya maka wajib berpuasa 3 hari. Kata 3 hari dalam ayat tersebut tidak bisa dimaknai lain, seperti dimaknai 3 minggu atau 3 bulan. Yang kedua, kata yang dapat menerima penakwilan, kata jenis ini disebut al-zahir. Ma yahtamilu ta'wila wa yusamma dhahira. Dari kata aidin yang berarti tangan-tangan dalam surat Az-Zariyat ayat 47 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Secara lahiriah kata aidin adalah bentuk jamak dari kata yadun yang berarti tangan, karena Allah Subhanahu wa taala dinilai mustahil memiliki tangan karena membuatnya sama dengan makhluk, padahal Allah Subhanahu wa taala pasti berbeda dengan mantuk, dengan makhluk atau mukhalafatu lil hawadithi. Mana kata aidin pada ayat tersebut diarahkan ditakwil, maknanya menjadi kekuatan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembacaan yang kedua yaitu pembagian mafhum. Mafhum juga terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, makna yang bersesuai atau koheren, mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah
wa huwa makanal maskutu aihu muwafiqon lil mantuqi bi. Mafhum al-muwafaqah adalah makna yang tersirat, bersesuaian dengan makna tersurat. Contoh, larangan memukul kedua orang tua merupakan mafhum muwafaqah terhadap larangan berkata kepada kedua orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma ufi. Yang artinya maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan demikian halnya larangan membakar harta anak yatim merupakan mafhum muwafaqah terhadap larangan memakan harta anak yatim. Dalam surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Yang kedua, implikasi makna yang tidak bersesuaian atau non koheren, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah wa huwa makanal maskutu anhu mukhalifa lil mantuqi bi. Mafhum al-mukhalafah adalah makna tersirat tidak bersesuai dengan makna tersurat. Contoh, tidak adanya kewajiban zakat terhadap binatang yang dipelihara dengan memakai biaya pribadi merupakan mafhum mukhalafah terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membatasi kewajiban zakat terhadap binatang yang digembala secara gratis. Contoh lain, tidak adanya kewajiban berhaji pada selain bulan-bulan yang sudah ditentukan sebagai muslim haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, merupakan mafhum mukhalafah terhadap surat Al-Baqarah ayat 197 yang membatasi ibadah haji pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Muslim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Demikian juga kebolehan berjual beli pada hari Jumat. Ketika muadzin belum mengumandangkan azan merupakan mafhum mukhalafah terhadap surat Al-Jum'ah ayat 9 yang melarang jual beli saat azan berkumandang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Artinya apabila dikumandangkan azan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Pembahasan selanjutnya yaitu
fil fi'li sahibi syari'ah sallallahu alaihi wasallam. Semua perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti tergolong taqarrub atau mendekat dan taat atau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama sekali tidak ada perbuatan beliau yang bertentangan dengan taqarrub atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk taqarrub dan ketaatan berlaku kaidah berikut. Fa in dalilu 'ala al-ikhtisasi bihi humila 'ala al-ikhtisasi. Jika terdapat dalil yang menunjukkan kekuasaannya bagi diri beliau, maka perbuatan tersebut hanya berlaku khusus. Misalnya Rasulullah SAW boleh menikahi wanita lebih dari 4 orang. Allah Subhanahu wa taala sudah membatasi poligami hanya dengan 4 orang istri saja. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Yang artinya yaitu maka nikahilah wanita-wanita yang bagus bagi kalian, entah 2, 3 atau 4 orang. Batas maksimal poligami dengan 4 istri berlaku bagi selain Rasulullah SAW. Misalnya Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Aslama wailanu wa tahtahu ashrut niswati fil jahiliyah fa aslamna ma'hu fa amarahu sallallahu alaihi wasallam ay yakhtara minhun na arba'ah. Ibnu Salamah At-Taqafi masuk Islam, sedangkan dia memiliki 10 istri yang dinikahi pada masa jahiliyah, lalu istri-istrinya tersebut ikut masuk Islam bersama Ghailan. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih 4 istri di antara istri-istrinya tersebut. Lalu ada kaidah lain yang berbunyi wa illam yadullad dalilu 'alal ikhtisasi bihi la yakhtasu bihi bal tusyarikuhu fihi ummatuhu. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan suatu perbuatan bagi beliau semata, berarti perbuatan tersebut tidak berlaku khusus bagi beliau, melainkan boleh diikuti atau diteladani oleh umat beliau. Kaidah ini selaras dengan peran Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang bagus bagi umat muslim dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagi kalian. Oleh sebab itu para ulama membuat rumusan kaidah yang berbunyi al-aslu fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam iktida'u illa ma dalla dalilu 'alal ikhtisasi bi. Hukum dasar ashal dalam perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diikuti oleh umat Muslim, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan pengkhususan perbuatan tersebut bagi beliau semua. Pembahasan selanjutnya yaitu fi iqroso habis syar'iyah. Iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qauli min ahadin ka qauli sallallahu alaihi wasallam. Restu ikrar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap perkataan seseorang sama dengan sabda beliau sendiri. Iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam alal fi'li min ahadin ka fi'li sallallahu alaihi wasallam. Restu ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan seseorang sama dengan perbuatan beliau sendiri. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksum, terjaga dari dosa, merestui seseorang untuk berkata atau perbuatan kemungkaran. Contohnya restu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu terkait pemberian harta rampasan perang milik orang kafir yang terbunuh kepada orang muslim yang membunuhnya. Begitu juga restu Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang memakan binatang dhab atau sejenis biawak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma fu'ila aw ma qila fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkir hu fa hukmu ma fu'ila aw ma qila fi majlisi. Apa yang dilakukan atau dikatakan di luar majelis Nabi Muhammad SAW dan beliau mengetahuinya serta tidak mengingkarinya, maka hukumnya sama dengan apa yang dilakukan atau dikatakan di dalam majelis Nabi Muhammad SAW. Contohnya, pada Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa Abu Bakar radhiyallahu an telah bersumpah tidak akan mengkonsumsi makanan ataupun ketika sedang menahan amarah. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an makan karena menilai bahwa saat itu lebih baik makan. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu ijma. Fil ijma al-ijma'u lughatan ittifaqu. Ijma menurut bahasa adalah kesepakatan atau mufakat.
Wastilahan ittifaqu ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafaqihi fi asrin minal a'sari ala amrin minal umuri. Ijma' menurut istilah adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah wafatnya beliau pada masa tertentu terkait perkara tertentu. Ijma' merupakan hujjah atau argumentasi hukum menurut jumhur ulama berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi dari sanad Ibnu Umar radhiyallahu an yang meriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalati wa yadullahi 'alal jama'ati. Umatku tidak akan sepakat pada kesesatan dan kekuasaan Allah itu menaungi kelompok atau yang bersatu. Ijma' dinilai sah melalui perkataan maupun perbuatan para ulama. Ijma' juga dinilai sah melalui perkataan sebagian ulama dan perbuatan sebagian yang lain. Lalu perkataan dan perbuatan tersebut menyebar luas, sedangkan golongan ulama lainnya terdiam diri, tidak berkomentar terkait hal tersebut. Ijma' jenis ini disebut dengan ijma' diam atau ijma' sukuti. Al-ijma'u sukuti. Contoh para ulama bersepakat ijma' terkait batalnya wudu. Dikarenakan ada sesuatu yang biasanya keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Ketahuilah sesungguhnya Imam Al-Syafi'i radhiyallahu an telah menetapkan qiyas dan hadis ahad berdasarkan dalil bahwa sebagai sahabat telah mengamalkannya. Qiyas maupun hadis ahad, sedangkan para ulama yang lain tidak menampakkan pengingkaran, sehingga hal itu termasuk ijma' sukuti. Selanjutnya yaitu pembahasan qiyas. Fil qiyasi. Sebelum memasuki pembahasan qiyas, qiyas yaitu merupakan hujjah argumentasi syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hash yang ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya ulil albasar. Maka ambillah pelajaran dari kejadian itu, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Ya, al-qiyasu lughatan taqdiru syai'i bi akhara li yu'lamal musawatu bainahuma. Qiyas menurut bahasa adalah mengukur atau membandingkan sesuatu dengan orang lain untuk mengetahui persamaan di antara lainnya. Contohnya yaitu ada seorang mengukur baju yang ukurannya dhira' atau disebut hasta. Ukuran dhira' yang digunakan dalam kajian fikih umumnya dhira' yang ukuran sekitar 61
cm. Wastilahan arudul far'i ilal asli bigillati tajma'uhuma fil hukmi ka qiyasi aruzi alal burri fi riba bijami'i ta'am. Kias menurut istilah syariat adalah mengembalikan furu' atau cabang pada asal dikarenakan ada ilat yang menghimpun keduanya dalam suatu hukum. Contoh mengkiaskan beras dengan gandum dalam konteks riba dengan titik temu sama-sama merupakan makanan pokok. Wa arkanuhu arba'ah. Rukun kias ada 4 macam. Yang pertama al-aslu, yang kedua wal far'u, yang ketiga hukmul asli, yang keempat wa ilatu hukmil asli, yaitu artinya pokok, al-aslu pokok, wal far'u cabang, wa hukmul asli hukum pokok, wa ilatu hukmil asli ilat pada hukum pokok. Wa huwa salatu aqsami. Pembagian kias terbagi menjadi 3 macam. Pertama kias ilat, kiasul illati wa huwa makanatil illatu fihi mujibatu lil hukmi. Kias ilat adalah ilat yang terdapat dalam kias berfungsi menetapkan sesuatu hukum. Contoh mengkiaskan tindakan memukul kedua orang tua dengan tindakan mengucapkan kepada keduanya dalam konteks sama-sama dihukum haram. Dengan ilat menyakiti, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fala taqul lahuma ufi, yang artinya maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Yang kedua yaitu waqiyasu dilalati wa huwa makanatil illatu fihi dallatan 'alal hukmi wa la takunu mujibatan lil hukmi. Qiyas al-dilala adalah ilat yang terdapat dalam qiyas berfungsi menunjukkan suatu hukum, bukan menetapkan hukum. Contohnya yaitu mengkiaskan harta anak kecil dalam harta orang dewasa dalam konteks kewajiban zakat. Dengan titik temu sama-sama merupakan harta milik yang sempurna. Boleh juga berpendapat tidak ada kewajiban zakat terhadap harta anak kecil sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, karena dikiaskan dengan haji, yaitu orang dewasa diwajibkan berhaji sedangkan anak kecil tidak diwajibkan haji. Yang ketiga waqiyasus shibhi wa huwa ilhaqu far'i muraddadi bainal aslaini bi aktsarihima shibaha. Qiyas al-shib adalah menyamakan cabang
yang memiliki kesamaan dengan dua pokok, dengan memilih as yang paling banyak kemiripan dengan far. Contoh, ketika budak dibunuh, maka bentuk pertanggungjawabannya masih simpang siur antara menilai budak seperti halnya orang merdeka, karena budak juga manusia sehingga pembunuhannya wajib dikisos, atau menilai budak seperti halnya binatang, karena budak adalah harta milik tuannya, sehingga pembunuhannya wajib membayar ganti rugi sesuatu harga budak yang dibunuh tersebut. Budak lebih banyak memiliki kesamaan dengan harta benda dibandingkan kesamaan dengan orang merdeka. Dengan argumentasi, sungguhnya budak bisa diperjualbelikan, diwariskan, diwakafkan, dan dibuat jaminan. Selanjutnya, pembahasan fil ijtihad wattiba wattaqliyah. Al-ijtihadu badlu us'i fi naili hukmin syar'i bi tariqil istibati minal kitabi was sunnah. Ijtihad adalah mengarahkan segala daya upaya untuk mengetahui hukum syariat dengan cara menggali hukum istimbat dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Wal ittiba'u wa huwa qabulu qaulil qaili wa anta tadri min aina ma'khudhu. Ittiba' adalah menerima perkataan seseorang ulama dan mengetahui dari mana sumber pengambilannya. Pelaku ittiba disebut muttabi'. Wa taqlid qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina ma'khudhu. Taklid adalah menerima perkataan seseorang atau ulama, namun tidak mengetahui dari mana sumber pengambilannya. Pelaku taklid ini disebut muqallid. Dalam agama Islam, ijtihad merupakan sesuatu yang dianjurkan. Demikian halnya ittiba, sedangkan taklid dalam agama Islam dinilai tercela, madmum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang artinya, dan orang-orang yang berijtihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nabi Muhammad SAW bersabda, Idza jatahada hakimul fahakama fa'asaba falahu ajrani wa idza hakama fa'akhta'a falahu ajrun wahidun. Hanya apabila seseorang hakim berijtihad lalu memutuskan hukum, kemudian dinilai benar, maka dia memperoleh 2 pahala. Sedangkan apabila dia memutuskan hukum
lalu dinilai salah, maka dia memperbolehkan 1 pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Yang artinya ikutilah, itibaklah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana aw walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Yang artinya apabila dikatakan kepada mereka marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah, yang mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Yang terakhir yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Jadinya bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan jejak mereka. Sekian penjelasan dari beberapa bab tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.